Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah berarti kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan isi link formulir absensinya melalui Google Form yang telah Bapak kirim. Apakah oke, Bapak lihat dulu ya di absensinya. Ya, sinyal Bapak bagus. Kedengaran suara semua? Dengar ya, lancar ya. 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 Pengunjung rumah sakit dikelompokkan dalam umur 1 sampai 5 tahun sampai umur 35 sampai 40 tahun. Jadi dari data hasil penelitiannya, rupanya angka yang paling sering muncul ataupun orang yang paling banyak datang ke rumah sakit adalah umur sekitar 35 sampai 40 tahun. Nah, itu manfaat mengklasifikasikan data menjadi sebuah modus. Silakan diperhatikan. Baik, modus data berkelompok. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda semua, hari ini kita belajar dalam modus data berkelompok, maka tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita nantinya setelah pembelajaran ini apa yang kita dapatkan. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui metode pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media PowerPoint LKPD 3, peserta didik dapat menentukan nilai modus data berkelompok yang disajikan dalam bentuk dengan tepat dan benar ya, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi histogram. Bisa dipahami tidak? Oke, baik. Kita mulai. Model pembelajaran yang akan Bapak ajarkan hari ini adalah model pembelajaran saintifik. Nanti kalian mengamati, menanyakan, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Pembelajaran based learning adalah problem based learning, artinya adalah pembelajaran yang didasarkan pada masalah. Tahap pembelajaran pendahuluan nih, kita masih pendahuluan nih, 15 menit. Materi lebih kurang 60 menit. Nanti siswa mengamati, memperhatikan dengan seksama materi yang disampaikan guru dengan media PPT. Guru membentuk kelompok. Ayo kita mulai. Siap, Nak? Siap? Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita. Oke, baik. Kita mulai. Persepsi. Persepsi itu adalah materi prasyarat, nah, ataupun materi awal kita. Baik. Untuk bisa kita menentukan modus data berkelompok dengan benar, maka peserta didik harus mengingat kembali materi tentang modus data tunggal. Sebelum kita masuk itu, coba sebutkan sama Bapak pengertian modus itu apa? Silakan. Nilai yang paling sering keluar, Pak. Menilai yang paling sering keluar. Ya, ada yang lain lagi? Silakan. Modus itu apa? Jawab saja, silakan. Nilai yang paling sering muncul. Nilai yang sering muncul, betul juga. Bagus. Ada yang lain lagi? Sepakat itu? Sepakat, Pak. Ya, modus itu nilai yang sering muncul ataupun nilai yang kalau dalam tabel distribusi atau histogram nanti yang nilai frekuensinya tertinggi, bisa dilihat dari situ nanti. Oke, contoh, tentukan modus dari data berikut. Coba siapkan kertas dan pensilnya ya, ataupun penanya. Coba lihat dulu nih nilai dengan jumlah 2. Ada yang lain lagi? 2, Pak. 2. Oke, coba kita lihat ya. Penyelesaian. Ya, modusnya adalah 2 karena 2 paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau 3 cuma baru 1 kali ya. 4 2 kali, 5 cuma 1. Oke, baik. Berikutnya coba yang nomor B ini. Coba silakan cari modusnya lagi. Berapa? 7 dan 5. Ya. Nah, berarti kita lihat jawabannya. Modusnya adalah 5 dan 7 karena 5 dan 7 mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu 3 kali. Betul ya? Sejauh itu paham semua? Ya, ini data tunggal. Kemarin sudah pernah dipelajari kita. Modus data berkelompok.
Nah, data berkelompok kalian lihat ada interval dan frekuensi. Interval kita 1 sampai 5, frekuensi kita 5, 6 sampai 10, frekuensi 7, 11 sampai 15, frekuensi 12, 16 sampai 20, frekuensi 9, 21 sampai 25, frekuensi 10, 26 sampai 3, frekuensinya 7. Oke, sebelum kita masuk materi, kira-kira kalau menurut kalian nih, berdasarkan pengertian modus tadi, yang merupakan kelas modus yang mana, nak? Intervalnya mana? 11 per 15, 12. 11 sampai 15, frekuensi 12. Oke, benar semua. Paham sampai situ, nak? Paham ya? Berarti 11 sampai 12, frekuensi 5. Oke, bagus. Berarti kita dapat menyimpulkan seperti ini. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai dengan frekuensi tertinggi dalam suatu kelompok data. Nah, karena tertinggi tadi 12 frekuensinya ya, maka kelas 11 sampai 15 merupakan kelas modus. Oke, baik. Ini rumus modus untuk data berkelompok. Coba baca, nak. Apanya, nak? MO Modus sama dengan TB tepi bawah, nanti ini namanya D1 tambah D2. iya, sekalian Bapak ngecek sinyal itu, rupanya masih kelihatan, bagus. Ya, kelas modus. Nilai tepi bawah. TB intinya ya, simbolnya ya. Panjang kelas P. Selisih D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nanti artinya nanti bisa 12 kurang 7 sebelumnya, nah ya. D2 frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Selisihnya berarti sesudah kita lihat contoh soalnya. Disajikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini adalah data umur kunjungan pasien puskesmas ditinjau dari umur 1 sampai 30 tahun. Dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini tentukan nilai modusnya. Nah, nilai tepi bawah tadi diapakan, nak? Batas bawah diapakan? Dikurang 0,5. Iya, betul. Ika betul, Ika. 1 dikurang 0,5 dapat 0,5. Berikutnya, ini kan batas bawahnya kita nih kan? 6 dikurang 0,5, 5, ya, kalau 10,5 dari mana dapatnya? 11 kurang Iya, betul. Berikutnya 15,5 dari mana dapatnya? 11 dikurang 0,5. Ya, yang 15,5 dari mana dapatnya? 16 kurang 0,5. Ya, berikutnya 20,5 dari mana dapatnya? 21 kurang 0,5. Oke, baik. Berikutnya kita mencari kelas modus. Kelas modus kita yang berapa, nak? Kelas ke-3 ya? Apa alasannya kelas ketiga? Karena frekuensinya lebih banyak muncul. Betul, karena frekuensinya terbesar ataupun frekuensinya paling banyak muncul. Betul. Sebanyak frekuensinya berapa? 12, betul. Rumus kita adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dalam kurung D1 bagi D1 tambah D2. Seperti apa? Bisa kita menggunakan jari kita 11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 ya. Ingatnya 5 ya dapatnya ya. Atau menggunakan nilai tepi atas tepi bawah. Tepi atas kita berarti 15,5 dikurang 10,5. 15,5 dikurang 10,5. Berikutnya nilai tepi bawah kita adalah 12 kurang 7. 12 tadi kelas mana, nak? Nih ya, frekuensi kelas modus ya, dikurang dengan sebelumnya. 12 kurang 7 sama dengan 5. D2 kita adalah 12 kurang 9 sama dengan 3. Udah bisa memahami D1, D2, nak? Bisa lengkaplah kita untuk mensubstitusikan ke dalam sebuah rumus modus yang data berkelompok. Nah, perhatikan. Kita masukkan angkanya. Modus TB 10,5. Oke, panjang kelas kita 5. D1 12 kurang 7 tadi 5 nah ya. Betul ya? D1 lagi 5 tambah 3. Ya, karena 3 dari mana tadi? D2 nah ya. Lanjut 25 sama dengan 13,625. Paham sampai situ, nak? Mencari nilai modus? Oke, baik. Histogram. Tuh, histogram. Bisa dilihat histogramnya?
Lihat ya. Frekuensinya berapa saja, Nak? 32. 30 mengupas dan menjawab soal tersebut. Tentukan nilai modus dari histogram di bawah ini. Bisa kelihatan masih gambar histogram Bapak, Nak? Masih ya. Oke, baik, kita lihat. Rumusnya seperti ini, sama seperti tadi. Kita masukkan. Kelas modus ada kelas ketiga, betul? Ya, betul ya, karena 32 nilainya. Oke, Bapak kasih warna tuh, jadi warna merah dia. Kelas kita ada pada kelas 30, kelas ketiga. Sekarang kita lihat. Tepi bawah 35,5. Paham nih? Nah, 38,5 dikurang 35,5. Berarti panjang kelas kita ada 5. Pada sebuah modus seperti ini, nah ya, cara mencarinya ya. Mencari panjang kelasnya. Berikutnya, nilai D1 berapa? 32 dikurang 15. Jawabannya ada 17. Kalau D2 kira berapa? Dikurang 20 sama dengan 12. Oke, pintar, pas, masuk. Setelah kita dapat semua nilainya ini, nah, artinya kita akan mensubstitusikan ke dalam sebuah rumus. 35 nilai apa, Nak? 30. Tepi bawah 35,5 ya. 5 nilai apa? Panjang kelas. 17 Nilai iya. 17 di bawah lagi. Berikutnya yang 12 nilai D2. Oke, kita hitung 35,5 ditambah 9 sama dengan 38,4. Maka itulah nilai modus kita pada hari ini. Bisa dipahami, Nak? Mari berdiskusi. Sarah, Oke, silakan diskusi. yang tabel 1 nih apa ini cari Sarah? Nah, ini ya soalnya. Iya. Itu mengatur waktu. Sampai 80. Iya, Mia 3. 9. Yang paling tinggi 81 sampai 90. Nah, ya di situ cari mulai geraknya. Cari dulu. Oh, Kalau tabel 2 itu dah 71/60. Yang tabel ketiga itu hasilnya 5,5 ya. Kami belum aku cari nomor 2 dulu. Sarah coba tengok punya aku nih Sarah. Nomor 2 nah. Baik, kelompok 1 siap? ya Pak. Siap, baik. 81 sampai 90. 81 sampai 90. ya, lanjut. Tepi bawah Tepi bawah 80,5. 80,5. Lanjut. Panjang 10. Panjangnya 10. D1 4. 10 D1 4. D2 6. 4 D2 6. Ya, hasil terakhirnya berapa, Nak? 84,5. Oke, baik. Bapak rasa ini dari kelompok 1. Kelompok 2 ada yang mau menanggapi atau gimana? Atau sama sudah jawabannya? Sama, Pak. Kelompok 2 sama? Baik. Sekarang yang histogram, giliran kelompok berapa? 2 ya? 2, Pak. Oke, baik. Berapa? Kelas modusnya kelas berapa? Yang berapa? Kelas yang keberapa, Nak? Kelas yang keberapa? 3. Ketiga ya, kita bikin kelas ketiga aja. Tapi bawahnya berapa, Nak? 30,5. 30,5. Oke. Panjang kelas? 10. Oke, D1 13. 13. Berikutnya D2 7. 7. Hasil akhir 37. 30. Nilai akhir adalah 37. Oke, betul semua. Mantap untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Sukses. Oke, kesimpulan. Pertama, modus adalah Modus adalah nilai yang paling sering muncul. sering muncul ya. Data atau frekuensi yang sering muncul atau nilai boleh juga.
Rumus menentukan nilai modus apa? Yang data berkelompok nih. TB FO sama dengan TB ditambah P dalam kurung D1 per D1 ditambah 2 ditambah D2. Itu ya. Modus sama dengan TB tambah P D1 per tambah D1 tambah D2, betul. Bapak kasih lagi latihan yang bisa kalian kerjakan sebagai nilai individu. Nanti akan Bapak sharing tugas kalian, boleh kerjakan di rumah. Kalau tidak cukup waktunya sekarang, silakan kerjakan di rumah. Nanti nilainya akan Bapak tentukan berdasarkan nilai individu. Tadi kan nilai kelompok. Dalam kelompok juga ada individunya dan seterusnya. Nanti berikutnya juga akan ada lagi nanti nilai individu kalian untuk menambah nilai kalian lebih bagus lagi. Bapak rasa itu ada yang mau dipertanyakan? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini pelajaran berikutnya itu kita adalah mempelajari ukuran penyebaran data berkelompok, menentukan nilai simpangan rata-rata pada tabel distribusi berkelompok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas partisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.